Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Macan Gunung Sumbing, bagian 1. Oum. Suatu auman keras telah memecah keheningan malam. Siapa saja yang mendengar pasti jantungnya bergetar serasa akan copot. Belum lagi hilang suara mengaum itu, mendadak terdengar jeritan melengking yang menyayat hati. Sesaat kemudian, suasana malam menjadi sunyi sepi. Tak terdengar satu suara, kecuali desiran angin malam yang mengusik, membawa embun. Udara malam ini terasa begitu dingin membekukan. Sedangkan suara-suara tadi terdengar bagaikan alunan mimpi buruk yang mengerikan. Hanya sesaat, tapi mampu mencekam seluruh penduduk desa Weru. Malam itu terasa begitu lambat berjalan. Fajar seakan-akan enggan menyingsing. Kesunyian menyelimuti seluruh sudut desa yang dipenuhi rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan beratapkan daun-daun rumbia. Pelita-pelita kecil tak sanggup menghalau gelapnya sang malam. Apinya yang redup seperti menari-nari tertiup angin, seakan-akan hendak padam. Namun kesunyian itu tidaklah menghalangi langkah dua orang berkerudung kain pekat yang melintasi jalan berdebu membelah desa itu. Mereka berjalan cepat-cepat, seperti tengah memburu sesuatu. Namun sesekali mereka menoleh ke belakang. Tampak raut wajah yang pucat terlindung kain yang menutupi kepala dan tubuhnya. Mereka baru berhenti melangkah setelah tiba di depan sebuah rumah yang tidak begitu besar, namun memiliki halaman luas yang dihiasi rumput dan pepohonan tertata apik. Sesaat mereka saling berpandangan, tapi tidak juga meneruskan langkahnya. Perlahan-lahan dibukanya kain yang menyelubungi kepala mereka. Dalam keremangan cahaya pelita dan bulan, terlihat wajah agak tua, namun memiliki tatapan mata tajam memancarkan kewibawaan. Sedangkan seorang lagi masih tampak muda. Mungkin usianya sekitar 25 tahun. Gagang golok menyembul keluar dari balik kain yang belum tersingkap penuh. "Kau yakin suara itu terdengar dari rumah ini, Argayuda?" tanya laki-laki yang lebih tua. Tatapan matanya tak berkedip ke arah rumah di depannya yang tampak sepi. "Tidak salah, Ki. Rumahku di sebelah sana." Laki-laki muda yang dipanggil Argayuda menunjuk rumah kecil tidak jauh dari sini. "Bahkan kulihat, harimau itu keluar dari rumah ini." Tak lama kemudian, seseorang juga melompat keluar sambil membawa buntalan, jelas Argayuda. "Baiklah, kau tunggu di sini saja. Aku akan lihat ke dalam," kata laki-laki tua itu seraya melangkah. "Ki." Argayuda bergegas mengikuti. Laki-laki tua itu terus saja melangkah, tidak menghiraukan panggilan Argayuda. Terpaksa pemuda itu mengikuti dari belakang. Mereka berhenti kembali setelah sampai di depan pintu rumah yang tertutup tak sempurna. Ada sedikit rongga yang cukup untuk mengintip ke dalam. Laki-laki tua itu mendekati pintu, kemudian mendorongnya perlahan-lahan. Derik daun pintu terdengar saat terkuak. Tiba-tiba saja Argayuda memekik perlahan. "Dewata yang agung!" desis laki-laki tua itu seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. Apa yang mereka lihat di dalam rumah itu sungguh mengerikan. Tampak seonggok mayat tergeletak di lantai dengan kepala remuk dan tubuh tercabik. Tidak jauh dari mayat itu, terlihat satu mayat lagi yang tergantung seutas tambang ijuk. Tangan dan kakinya buntung. Darah segar masih menetes ke lantai. Tampak di atas dipan kayu, juga masih terdapat satu mayat lagi. Mayat seorang anak perempuan berusia sekitar 9 tahun. Lebih mengerikan lagi, tubuh mayat itu hampir setengahnya hilang. Tinggal bagian dada ke atas saja yang tersisa. Ki Gedak." Suara Argayuda terdengar bergetar. "Pukul kentongan." "Beri tanda kematian," perintah Ki Gedak, agak bergetar nada suaranya. "Bebe." Baik, Ki," sahut Argayuda gugup. Bergegas anak muda itu berlari menuju kentongan yang ada di bagian kanan depan rumah itu. Sesaat kemudian, terdengar kentongan dipukul bertalu-talu yang memiliki nada tersendiri. Suara kentongan itu terdengar menyelusup sampai ke sudut-sudut desa Weru. Tidak lama kemudian terdengar suara kentongan balasan,
yang semakin lama semakin banyak terdengar dari segala penjuru. Rumah-rumah yang semula remang-remang, kini terang benderang. Dan beberapa orang mulai bermunculan dari dalam rumahnya. Mereka setengah berlari menuju ke rumah yang tertimpa musibah. Terdengar suara langkah-langkah kaki mendekati rumah itu. Begitu tiba, mereka langsung memekik penuh kengerian saat melihat ke dalam. Sementara Argayuda jadi terpaku memegangi kentongan bambu yang tergantung di beranda samping rumah itu. Wajah mendung terlihat dari orang-orang yang melangkah perlahan meninggalkan areal pekuburan di luar perbatasan desa Weru. Tampak Ki Gedak masih berdiri di samping gundukan tanah merah. Di sampingnya berdiri Argayuda. Kepala mereka tertunduk dalam. Tidak sedikit pun menghiraukan penduduk desa Weru lainnya yang sudah meninggalkan pusara itu. 4 pusara baru berjajar di depan kedua laki-laki itu. Aku tak percaya kalau macan Gunung Sumbing sampai ke sini, desah Ki Gedak pelan bernada mengeluh. Aku juga tidak percaya, Ki. Tapi benar-benar harimau itu kulihat keluar dari rumah Paman Waku, tegas Argayuda seraya mengangkat kepalanya. Hah, kasihan Paman Waku. Kalau saja dia tahu keluarganya terbantai begini. Ki Gedak menepuk pundak anak muda itu, kemudian mengajaknya berjalan meninggalkan pemakaman. Mereka berjalan perlahan-lahan berdampingan. Sesekali Argayuda menoleh ke belakang, melihat 4 pusara yang baru terbentuk sekaligus hari ini. Kedua laki-laki itu terus berjalan berdampingan tanpa bicara lagi. Langkah mereka pelan tanpa menoleh sedikit pun, sehingga sampai tidak menyadari ada seorang pemuda duduk di bawah pohon yang sejak tadi memperhatikan mereka ketika keluar dari areal kuburan itu. Seekor kuda hitam pekat dan bertubuh tinggi tegap, terlihat merumput tenang tidak jauh dari pemuda itu. Ki. Agak ragu-ragu nada suara Argayuda. Gumam Ki Gedak seraya menghentikan langkahnya. Dia menoleh sedikit memandang pemuda yang berjalan di sampingnya itu. Argayuda ikut berhenti setelah lewat 2 langkah di depan Ki Gedak. Pemuda itu berbalik, menghadap pada laki-laki tua dengan gagang golok menyembul di pinggang. Ada apa? Tanya Ki Gedak melihat Argayuda nampak ragu-ragu untuk berkata. Apa ini tidak ada hubungannya dengan kejadian di desa Ilir? Tanya Argayuda ragu-ragu. Maksudmu? Ki Gedak malah balik bertanya. Pembunuhan beruntun itu, Ki. Ki Gedak terdiam. Tatapan matanya tajam ke arah pemuda itu. Memang bisa dimengerti maksud pembicaraan Argayuda. Sebab, sebulan yang lalu, pernah terjadi peristiwa mengerikan di desa Ilir. Desa itu memang tidak seberapa jauh letaknya dari desa Weru ini. Peristiwa yang sangat menggemparkan, dan hampir tidak bisa dipercaya kebenarannya. Beberapa keluarga terbunuh dalam keadaan mengerikan. Tubuh mereka terpotong, tercabik, bahkan banyak yang sudah tidak berbentuk lagi. Ki Gedak juga tahu kalau mereka yang tewas masih satu darah. Tidak kurang dari 12 orang tewas. Tidak peduli apakah orang tua, anak muda, atau anak-anak kecil. Bahkan bayi berusia 6 bulan pun ikut menjadi korban. Ki Gedak tahu betul dengan keluarga yang terbantai itu. Ciri-cirinya sama persis, Ki, kata Argayuda pelan. Terus terang, Argayuda. Aku juga sudah berpikir ke situ. Tapi rasanya tidak ada hubungan keluarga antara Paman Waku dengan mereka yang terbunuh di desa Ilir. Aku juga belum yakin kalau ini perbuatan si macan Gunung Sumbing. Kata-kata Ki Gedak terdengar ragu-ragu. Kalau ternyata benar, Ki. Bergetar juga suara Argayuda. Mudah-mudahan saja tidak, desah Ki Gedak. Ayo. Kedua laki-laki itu kembali berjalan tanpa bicara lagi. Namun dari kepala yang tertunduk, dapat ditebak kalau mereka masih memikirkan semua yang telah terjadi pada keluarga Paman Waku semalam. Suatu peristiwa yang mengerikan. Pembantaian satu keluarga, tanpa seorang pun dibiarkan hidup. Sementara itu, di bawah pohon yang cukup rindang, pemuda berwajah tampan dan berbaju rompi putih masih menatap kedua laki-laki yang kini sudah jauh. Kening pemuda itu nampak berkerut dalam dan matanya agak menyipit. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, dan tangannya menyangga di batang pohon.
Pandangannya masih tertuju pada Desa Weru. Macan Gunung Sumbing. Desisnya perlahan. Suasana duka menyelimuti seluruh Desa Weru. Tidak tergambar wajah-wajah cerah. Kematian satu keluarga Paman Waku membuat hati seluruh penduduk terasa teriris. Terlebih lagi melihat cara kematian yang begitu mengerikan. Hati siapa tidak akan tergiris melihat tubuh terpotong, kepala pecah, darah berceceran di mana-mana. Pembantaian malam itu benar-benar mengguncang seluruh Desa Weru yang selama ini selalu damai dan tenteram. Di setiap sudut, wajah-wajah mendung selalu terlihat nyata. Demikian juga di sebuah kedai makan yang tidak begitu besar. Tidak banyak orang datang ke situ. Meskipun pemilik kedai selalu tersenyum menyambut tamu, tapi tidak bisa menghilangkan kemurungan wajahnya. Laki-laki tua pemilik kedai itu tersenyum manis menyambut seorang pemuda tampan memakai baju rompi putih yang masuk ke kedainya. "Pesan apa, Den?" tanya pemilik kedai itu. "Tuak, dan makanan kecil," sahut pemuda itu seraya duduk di bangku yang langsung menghadap keluar lewat jendela. "Sebentar, Den." Laki-laki tua pemilik kedai itu bergegas pergi saat datang lagi seorang laki-laki berwajah aneh dan bertubuh tinggi tegap. Dia langsung duduk di sudut yang agak terlindung. Sempat diliriknya pemuda yang memakai baju rompi putih. Terdengar dengusan pendek. Sementara pemilik kedai sibuk melayani tamu-tamunya, pemuda berbaju rompi putih itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Perhatiannya langsung terpaku pada salah satu meja di sudut, tempat laki-laki berwajah penuh brewok tebal dengan mata bulat merah duduk di sana. Pada saat yang sama, laki-laki itu juga menatap pemuda berbaju rompi putih itu. Mereka saling pandang beberapa saat, kemudian perhatiannya beralih pada seorang wanita berbaju putih yang bersenjata pedang di punggung. Wanita itu baru saja masuk, dan langsung duduk di tengah-tengah kedai. Dipesannya arak dan beberapa macam makanan. Pemuda berbaju rompi putih yang duduk dekat jendela, menggapaikan tangannya memanggil pemilik kedai. Laki-laki tua dengan tangan membawa baki, bergegas menghampiri. Tubuhnya setengah membungkuk begitu sampai di depan pemuda itu. Disorongkan tubuhnya lebih ke depan begitu jari telunjuk pemuda berbaju rompi itu bergerak. "Ada apa, Den?" tanya laki-laki tua pemilik kedai itu. "Apakah mereka penduduk desa ini?" Pemuda berbaju rompi putih itu bertanya. "Siapa yang di sudut dan di tengah-tengah itu?" Pemilik kedai itu menolehkan kepalanya sedikit, kemudian menatap pemuda itu dalam-dalam. "Mereka juga pendatang seperti Raden," kata pemilik kedai. "Terima kasih," ucap pemuda itu seraya bangkit berdiri. Pemuda itu meletakkan beberapa keping uang untuk membayar pesanannya, kemudian melangkah keluar. Matanya sempat melirik dua orang yang sejak tadi diperhatikannya. Laki-laki berwajah penuh brewok dan bermata bulat merah seperti mata kucing itu membalas tajam tatapan pemuda itu. Bibirnya yang hampir tertutup brewok, menunjukkan senyuman tipis. Pemuda berbaju rompi putih itu langsung melompat ke atas punggung kuda hitamnya yang tinggi tegap. Otot-otot kuda itu bersembulan, mencerminkan kegagahan dan kejantanan. Suara decakan terdengar, maka kuda hitam itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan kedai. Beberapa penduduk yang terlewati sempat memperhatikannya. Namun pemuda itu tetap mengendarai kudanya perlahan-lahan. Kuda hitam itu berhenti tepat di depan rumah yang tidak begitu besar, namun berhalaman luas dan ditumbuhi rerumputan. Pemuda berbaju rompi putih itu memandang ke arah rumah yang tampak sepi. Pintu depannya terbuka lebar. Pada bagian atas palang pintu terdapat hiasan dari daun kelapa muda. Tidak jauh dari situ terdapat bangunan batu berbentuk puri kecil yang diselubungi kain hitam dan dihiasi rangkaian bunga. "Ada yang menarik, Den." Tiba-tiba terdengar teguran ramah. "Oh." Pemuda itu terkejut, dan langsung berpaling. Seorang laki-laki tua tahu-tahu sudah berdiri di depannya. Di sampingnya tampak seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Gagang golok tersembul di pinggang mereka. Pemuda berbaju rompi putih itu turun dari kudanya. "Baru ada musibah di rumah itu rupanya," ujar pemuda itu setengah bergumam. "Benar,"
Sahut laki-laki tua yang ternyata adalah Ki Geda. Kalau tidak salah, kau yang berada di dekat kuburan tadi. Benar. Celetuk pemuda di samping Ki Geda. Dia tidak lain dari Argayuda. Betul sekali. Aku juga sempat melihat upacara pemakaman tadi, sahut pemuda itu. Apakah pemilik rumah itu yang meninggal? Benar, sahut Argayuda. Kenapa kau tanyakan itu? Pemuda berbaju rompi putih menatap Argayuda. Jelas suara Argayuda bernada kecurigaan. Kasarnya, nada itu bersifat menuduh. Tapi pemuda berbaju rompi putih itu malah tersenyum. Permisi, ucap pemuda itu seraya melangkah menuntun kudanya. Ki Geda bergeser ke samping memberi jalan. Sedangkan Argayuda tetap berdiri dengan tatapan mata penuh kecurigaan. Kedua laki-laki itu memutar tubuhnya, dan sama-sama memandangi pemuda berbaju rompi putih yang pedangnya tersampir di punggung. Argayuda menggeser kakinya mendekati Ki Geda. Aku jadi curiga, Ki, bisik Argayuda hampir tidak terdengar. Ki Geda tidak menyahut, namun pandangannya tetap tertuju pada pemuda yang berjalan semakin jauh menuntun kudanya. Perlahan dia menoleh memandang Argayuda. Jangan cepat menaruh kecurigaan, Argayuda, ujar Ki Geda. Kecurigaanku beralasan, Ki, sergah Argayuda. Ki Geda hanya menggumam tidak jelas. Pertama dia ada di kuburan. Sekarang ada di sini, lalu menanyakan rumah itu. Apa maksud pertanyaannya tentang orang yang tertimpa musibah ini? Bukankah itu sangat mencurigakan, Ki? Jangan-jangan. Kata-kata Argayuda terputus. Kau sudah mulai menuduh, Argayuda. Tidak baik menuduh orang tanpa bukti, celetuk Ki Geda memperingatkan. Bukan menuduh, Ki. Tapi kita perlu menyelidiki siapa dia, dan apa keperluannya datang ke desa Weru ini. Aku merasakan ada sesuatu yang lain, Ki, kata-kata Argayuda seperti untuk dirinya sendiri. Sudahlah, Argayuda. Sebaiknya kita cepat ke rumah Eyang Ganjur. Paman Waku sudah ada di sana, sergah Ki Geda seraya berbalik dan terus melangkah. Argayuda mengangkat bahunya sedikit, kemudian ikut memutar tubuhnya dan berjalan di samping Ki Geda. Mereka sempat menoleh ketika tiba di depan kedai. Tampak seorang wanita muda berparas cantik dan memakai baju putih keluar dari dalam kedai itu. Tidak lama kemudian seorang laki-laki berwajah penuh brewok menyusul keluar. Tapi arah mereka berlawanan. Ki Geda dan Argayuda terus saja berjalan tanpa berbicara lagi. Bersambung ke Macan Gunung Sumbing bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.